Ya kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Ngobrol-ngobrol lagi, cuman nggak lengkap orangnya ya. Tapi Ali ini lagi OTW ya. Emang udah chat nih? Nah, kita ngobrol apa nih? Apa kita lanjutkan pembicaraan yang kemarin itu, yang di masjid? Oh iya, kemarin saya nggak datang. Iya. Itu respon bagus itu tentang video itu, tentang apa ya? Bagaimana masjid menjadi solusi bagi masyarakat, bagi jamaah masjid. Solusi tentang ekonomi tanpa riba gitu. Karena kemarin waktu saya dengar ceramah Pak Ustadz apa yang imam masjid biasa ngadirin enggak yang kajian subuh. Oh, Pak Komar. Pak Komar itu kan beliau tentang 4 hal yang ditanyakan di akhirat nanti. Satu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Ya. Kedua, tentang ilmunya. Dan pertanyaan yang kan ada 4 pertanyaan. Salah satunya lagi tentang harta. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. An malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu didapat dan kemana dibelanjakan. Berarti kan jamaah masjid ini, masyarakat kita pribadi harus tahu bagaimana kita mengelola harta. Apakah hartanya halal atau hartanya haram. Nah, kita waktu obrolan kemarin itu kita berharap masjid kita ini bisa menjadi solusi gitu. Nah, bagaimana nih kelanjutannya nih? Gitu. Om Iman udah nonton belum videonya? Udah. Nah, udah berarti udah nyambung ya. Iya, nah, udah nyambung ya. Kan ada 2 video tuh. Ada 2 video, ya. Belum full semua ditonton. Oh, belum full ya. Ya, tapi udah ini nyambung ya. Iya. Nah, gimana menurut Om Firman tuh? Kira-kira tuh. Menurut saya sih apa namanya? Ya memang harusnya masjid itu bukan hanya mengurusi masalah ibadah, tetapi dia lebih jauh mengurusi masalah tentang keumatan di sekitarnya gitu kan. Apa masalah yang ada di sekitarnya dan gimana supaya bisa menjadi solusi. Salah satunya adalah masalah yang paling yang paling di lingkungan kita sendiri juga itu bunga bank keliling itu ada dan yang minjem sama yang kayak saya pernah kasus dia ngegadein KJP itu yang kartu Jakarta Pintar. Kan itu kan ada uangnya tuh tiap berapa bulan di rekening masuk rekening. Karena dia nggak punya duit, dia gadein lah KJP itu sama orang. Ya ada orangnya ya sebenarnya juga bukan orang yang ini juga. Rumahnya yang agen si KJP-nya ini juga seorang rumahnya ngontrak dekat daerah-daerah Masjid Al-Barokah situ. Yang minjem daerah rumahnya dekat situ. Jadi KJP itu ditahan. Masih satu RW nih? Satu RW apa satu RT? Masih satu RT, kan masih RT. Satu RT lah ya? Ya masih satu RW lah. Masih itu deketan gitu. Deketan. Dan dia tinggalnya memang di lingkungan kita. Si yang mau nyebutnya apa ya? Gak usah disebut lah namanya. Yang digadaikan, enggak maksudnya yang rentenir lah gitu lah. Rentenir. Rentenirnya ini yang menerima gadaian. Yang menerima gadaian gitu kan. Dia tinggal dekat-dekat lingkungan kita juga. Lalu si ibu ini kan menggadaikan KJP. KJP ini mungkin setiap 3 bulan sekali uangnya keluar. Si ibu hanya meminjam sedikit uang. Berapa itu? Mungkin sekitar 2 juta? Enggak sampai juta? Enggak sampai sejuta. Seratusan? Mungkin sekitar 500 atau 700 ribu. Tetapi selama dia belum bisa bayar, belum bisa lunasin, uang di KJP ini ditarik terus. Lah, di hitungan gimana minjam? Nggak ada hitungannya bahkan nggak punya hitungan itu. Bunganya berapa nggak jelas? Nggak ada bunganya itu kalau di persen mungkin udah berapa ratus persen. Karena selama dia nggak bisa bayar, ini KJP di KJP ini ditarik terus sama si rentenirnya. Tariknya gitu. Ambil daging di tempat itu ya? Ambil di ATM gitu. ATM, oh iya. Tetap gitu kan. Nah ini
bahayanya buat anak sekolah ya itu. itu buat anak sekolah. Tapi Jadi karena kebutuhan pinjem duit 500 ya. pinjam duit 500 atau 700 buat mungkin dia ada keperluan apa yang memang mendadak. Besar. Ya, itu kesetrum nggak tuh? Enggak ya. Itu ditaruh di situ. Ya, Terus ngerinya ada kesetrum nggak? Ya udah nggak apa-apa. enggak, itu kayaknya buat konsumen yang nggak bayar-bayar. Terus begitu duduk kursi. Iya, sengaja tuh. Kaspon mulu. Tapi itu kayaknya. ya plastik ya itu ya. Jadi ke situ deh. Jadi hal seperti ini ya yang disebut di mana-mana itu kan adanya hal-hal yang seperti ini karena ada kebutuhan. Karena kebutuhan. Iya. Nggak mungkin ada yang menawarkan solusi apa Padahal menawarkan itu bukan profesi rentenir dia, bukan ya? dianya Yang gadaian itu ya. yang menerima gadaian memang prosesnya rentenir. Oh, memang profesinya. Profesinya rentenir. Cuma masalahnya adalah sama aja di mana-mana adanya misalnya misalnya ada prostitusi gitu. Adanya niat, karena ada kesempatan. Adanya prostitusi itu bukan salah prostitusinya kalau saya memandang ya. Iya, iya. Salah hidung belangnya. Asal hidung belangnya, karena jangan beli. Karena ada hidung belang. Selama masih ada hidung belang, pasti prostitusi akan mencari jalan bagaimana caranya. Tapi kata hidung belang, kan gue ditawar. Iya, tapi tidak akan ada penawaran itu akan sepi nyet kalau nggak ada hidung belang. Kata Bang Nafi kan ada niat, ada kesempatan. Saya ada niat nih. Ah, Kalau kesempatannya nggak ada yang jualan, gimana? ada niat kalau nggak ada kesempatan. Iya kan? Iya. Soalnya prostitusinya nggak ada. Nah, saya pusing kan? Nah, ke Nggak ada kan? Berarti nggak ada kesempatan. Nah, nggak ada kesempatan. Hidung belang ini akan mencari jalan bagaimana supaya ketemu gitu kan. Tetap aja akan ada penawaran gitu kan akhirnya. Jadi sebenarnya yang seperti ini solusinya memang bukan rentenirnya. Dan rentenirnya. Bukan rentenirnya yang memang harus diurusi, tapi bagaimana masyarakat ini agar mereka punya solusi gitu. Rentenir dilarang pun juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu kebutuhan. Dia akan mencari jalan seperti air, akan ketemu juga. Ya, Di mana? Barang dagang ada pembelinya gitu. Ada pembelinya. Selama masih ada permintaan, penawaran akan datang gitu kan. Nah, berarti kan sudah kelihatan tuh target programnya ya pasti masyarakat. Gitu. Satu, kita nggak bisa melarang orang untuk jangan rentenir lo gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nggak bisa, yang ada malah rusuh. Karena itu basicnya kebutuhan. Iya. Karena dia butuh gitu kan. Sekarang memang kondisi masyarakat mantul. Ya saya ingat begini nih kaitannya nih. Dulu waktu zaman Nabi kan ada pasar Yahudi, pasar yang dikelola oleh Yahudi. Pasti di situ ada riba. Dan Nabi tidak pernah melarang pasar itu atau membubarkan pasar itu. Apalagi Nabi baru hijrah. Tapi Nabi membuat pasar sendiri. Iya. Sebagai alternatif. Nah, sehingga orang punya pilihan, ya kan, mau ke pasar Yahudi itu atau mau ke pasar Nabi. Jadi pasar alternatif itu sebagai tandingan. Nah, ayo kita bertanding nih, mana yang lebih berkah, lebih halal, lebih diminati, ya kan, lebih menguntungkan. Gitu. Nah, pada akhirnya pasar Yahudi itu sendiri akhirnya habis. Nah, sekarang memang kalau kita di masyarakat ini nggak bisa melarang jangan riba, gitu kan, karena tadi kebutuhan. Tapi masjid harus punya solusi. Misalnya, ya dan ini, aku nggak punya uang nih, datanglah ke masjid. Kan enak tuh, cakep begitu. Misalnya setiap Jumat diumumin, bagi yang nggak punya uang, habis Jumat kumpul lah, nanti dipinjemin. Mungkin nggak begitu? Kira-kira? Masalah ya. Lanjut. Kira-kira mungkin nggak masjid Masalahnya memberikan adalah itu? tidak semua orang pikirannya seperti itu. Nah, gitu. Orang-orang masjid pun. Jadi dari kalangan yang senior pun ini mungkin ada dua, kita bilang ada dua kubu nih ya secara pemikiran ya. Di mana-mana kayaknya memang Ya, terjadi ini kita juga. nggak cerita di masjid kita ya? Enggak, Gimana ya? umum lah ya, jangan sensitif. Bahaya loh. Jangan disebut ya nama masjidnya ya. Enggak boleh. Di warkop. Oh, ini warkop ya. Jadi kubu pertama ini di mana-mana itu ini uang masjid kita simpan eman-eman gitu kan.
ditabung, dikumpulin sampai banyak gitu kan. Nah, apa namanya? Tujuannya macam-macam, kenapa dikumpulin seperti itu sampai banyak ditabung, bahkan tabungnya pun di bank gitu kan. Di bank ya nantinya mungkin banknya misalnya ya even pendapat masing-masing ya tentang bank itu. Jadi masjid mendukung riba dong kalau gitu ya. Ya kejadiannya seperti itu di mana-mana. Maksudnya ya ya ada lah ya, maksudnya kejadian seperti itu. Di tabungnya pun di bank misalnya. Ya syukur-syukur banknya syariah, alhamdulillah gitu kan. Kalau bukan kan ya itu pendapat lagi, kontroversi lagi kan. Nah, alasannya macam-macam, bisa jadi karena nanti kalau kita suatu waktu butuh kita punya gitu. Nah, Saya mau pesan mie ayam, pesan mie. Indomie. Pakai telur. Nah, apalagi ya Pak, kemarin nih saya baru dapat cerita lagi nih. Ini tentang masalah riba ini, terutama ini tentang minjem duit yang bank keliling ini benar bahaya banget menurut saya. Efeknya itu ke depan itu, karena kebanyakan setiap orang yang sudah melakukan transaksi terhadap riba itu atau bank keliling itu kebiasaan itu susah lepasnya, dan bahkan Apanya mungkin susah nih? lepas dari utang tersebut sampai lunas pasti ya kan minjem terus Nggak pernah selesai. nggak bakal. Dan ada satu cerita itu sampai mungkin yang saya dengar itu adalah di suatu tempat itu hampir 2 orang itu membunuh diri. Bahayanya makanya itu karena utangnya nggak lunas Pak. Makin itu bertambah. Oleh karena itu menurut saya bahaya banget yang namanya bank keliling ini menurut saya. Apalagi riba ini kalau udah tertanam di benak kita itu nggak bakal bisa lepas. Oleh karena itu mungkin kita yang udah lumayan mengerti tentang bahayanya riba, kita bisa memberikan solusi. Mungkin solusinya yang saya bahas itu pernah bilang juga tuh, kita di masjid itu kita adalah satu kotak amal ini khusus untuk masyarakat sekitar. Jadi ini seikhlasnya setiap habis sholat yang acara-acara besar kayak sholat Jumat itu kalau bisa itu diedarin itu kotaknya, dan ini khusus buat warga sekitar. Kalau dan minimal dikumpulin dalam waktu 6 bulan atau setahun gitu, biar jadi hasilnya banyak. Menurut saya sih gitu. Jadi walaupun memang tidak bisa 100% riba itu hilang, kan mustahil juga emang karena Iya, nggak bisa hilang. Paling tidak meminimalisir. iya, minimalisir yang penting, karena kita juga nggak bisa lah, harus bertahap kita menyelesaikan suatu masalah. Nggak bisa langsung gitu. dulu saya pernah ngobrol ya di satu komunitas sama tentang hal ini juga, gimana solusinya. Komunitas anti riba itu. Enggak sih, bukan komunitas, adalah ya suatu komunitas. Gimana solusinya untuk masalah riba ini? Maksudnya terutama masalah orang-orang kampung yang memang terjerat gitu kan. Karena riba ini kan bahayanya mereka terjerat karena kebutuhan. Kalau kita lihat dari sisi mereka, memang kondisinya tuh sulit gitu, serba salah. Mereka pun sebenarnya banyak yang mereka nggak mau terjebak seperti itu, pasti nggak mau, karena itu even tanpa ada kita nasehatin tentang agama atau apa, mereka secara sadar tahu ini bahaya gitu buat mereka. Tetapi yang namanya urusan perut kan nggak bisa ditunda, urusan kebutuhan sekolah, urusan kebutuhan ini gitu kan ya. Kalau misalnya urusan kebutuhan perut ini sudah terselesaikan, yang lain tuh aman. Yang pertama itu kebutuhan perut dulu. Jadi memang bagaimana supaya orang hatinya tenang gitu kan, pertama itu kebutuhan perutnya itu terpenuhi dulu. Kalaupun kita mau bantu, misalnya kita bantu, yang pertama adalah bagaimana masalah kebutuhan mereka yang sehari-hari itu
selesai gitu. Makanya mungkin kalau saya lihat tradisi-tradisi kita ya, kalau misalnya kita ada maulidan, ada acara hajatan, kan besek-besek tuh. Itu lumayan membantu mungkin kalau buat mereka kehidupan sehari-hari gitu kan. Mereka Kalau kayak gitu maksudnya nggak sering juga kalau bisa. Cuma intinya sebenarnya di sini bagaimana orang-orang tua kita dulu gitu kan. Orang-orang tua kita dulu itu kita lihat hikmahnya itu ketika mereka ngadain hajatan, mereka bawa besok pulang ke rumah, itu dimakan sama anak sama istrinya gitu kan. Semakin banyak orang syukuran, makin banyak orang sedekahan gitu kan. Adain acara, mereka makin di rumah makin ada urusan perut ini selesai, urusan perut selesai gitu. Itu sebenarnya hikmah yang kita tarik dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Kayak tahlilan gitu lah ya. Tahlilan atau maulid, ada syukuran atau selamatan gitu kan. Ini setelah itu ketika masalah perut sudah selesai, yang lainnya mereka bisa lebih tenang, bisa lebih berpikir jernih gitu. Tapi kalau misalnya urusan perut ini nggak selesai, pikirannya nggak bakal jernih. Apa aja disikat, nggak ini kan urusannya tuh runyam gitu kan. Mereka lebih bisa berpikir jernih, mereka lebih bisa manage gitu. Sebenarnya urusannya juga kan berlapis-lapis nih. Satu urusan perut, dua urusan manajemen keuangannya gitu kan. Tiga urusan dalam lagi Om. Nah sekarang komunitas yang dibicarakan sama komunitas ini pada akhirnya adalah gimana kita sama-sama balik lagi membentuk kayak semacam atau koperasi atau apa gitu. Kalau misalnya mengandalkan masjid memang kan susah, uangnya juga mungkin nggak seberapa. Jadi ini adalah kerja kolektif jatuhnya. Ya mungkin kalau Kerja itu kolektif. kita bikin suatu lembaga atau badan khusus dan tapi sebelum kita bikin kita harus tahu dulu juga nih channel-channel orang-orang yang kira-kira mau menyumbang untuk cara Kemarin kita ngobrol itu, kalau ini programnya jadi program masjid pasti banyak tantangannya karena tidak semua setuju kan waktu itu kan. ya Kemarin ngobrol, tidak semua pengurus masjid akan setuju, apalagi kalau mengandalkan uang masjid, nggak bisa pasti nggak setuju. Nah waktu itu kita pernah kesimpulan, ya udah kita bikin lembaga di luar masjid, meskipun kegiatannya di masjid dan target dakwahnya ya jamaah masjid juga, mungkin nggak itu terjadi? Itu memungkinkan. Jadi itu mungkin solusi yang paling efektif. Kalaupun masjid diminta membantu, mereka bisa diminta membantu dalam hal urusan mungkin dalam hal urusan perut itu mereka bisa. Misalnya kayak sedekah beras atau ya kayak Pak Tris gitu kan tiap itu Jumat Tiap Jumat sih kemarin kagak libur. Cuman kalau bagi-bagi nasi itu kan memang tujuannya umum semua gitu kan. Cuma ada dia yang lebih membutuhkan spesifik khusus itu. Ada tuh di masjid mana tuh dia ada ATM beras gitu. Ada ya. Yang mau ambil beras kan beras itu kan kebutuhan pokok. Ya kan. Itu orang minimal makan dulu perut keisi itu dia lebih tenang, bisa lebih mikir, bisa lebih macam-macam gitu kan. Nah itu mungkin kalau di urusan di seperti itu masjid-masjid yang kecil-kecil kayak kita ini bisa gitu. Cuman kalau untuk urusan yang lain itu nanti jadi maksudnya gimana ya? Karena pikiran orang nih beda-beda nih, bentrok kan. Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya alasan. Ya yang paling aman sih cuma kita bentuk komunitas, lalu bikin lembaga entah koperasi syariah atau apa di mana para anggotanya nabung di situ, ini di situ. Nanti hasil uangnya itu memang spesifik buat kebutuhan fakir miskin agar mereka tidak terjebak. Kalau Dana misalnya bergulir ya, dana abadi gitu ya. Kalau misalnya bank kan mereka tujuannya profit. Kalau ini kan tujuannya memang Sosial. Sejahterakan lah. Memberantas gitu kan. Sejahterakan. Saya sebenarnya sih kalau memang terapkan, insya Allah sih. Berarti tadi kesimpulannya bisa kerjasama ya dengan komunitas, dengan masjid. Misalnya komunitas menyediakan dana pinjaman tanpa riba, uangnya dari komunitas. Kemudian misalnya untuk yang mau minjam, ayo bikin pengajian.
mengerjain di masjid. Bisa. Nanti dari masjid yang bagi-bagi sembakonya. Gitu. Ya, Bisa mungkin kolaborasi begitu ya. masjid itu hanya mungkin wadah saja. Wadah ya, tempat Wadah. kegiatannya gitu ya. Wadahnya untuk Dan memang karena tujuannya memang untuk memberantas, otomatis cara kerja lembaga ini tidak seperti bank pada umumnya yang mengambil profit dari margin. Ya, memang kita nggak jangan cari profit. Intinya memang ya Lulus udah lah, lillah. ini lembaga sosial gitu kan. Lillah. Koperasi sosial gitu. Dan yang di situ akan spesifik komunitas itu nanti isinya akan spesifik, akan menarik orang-orang yang spesifik yang memang mau berurusan dengan itu gitu. Kumpul yang spesifik gitu kan. Kalau soal lembaga kan saya ada itu namanya Yayasan Nasi Jumat gitu. Seperti kita di masjid di mana itu ya, di Anuria ya, saya sebut namanya nih, Masjid Anuria di Jalan Nangka itu yang arah ke Lenteng Agung. Itu kita sedang berdampingan tuh dengan DKM. Jadi yayasan sendiri, DKM sendiri, yayasan tidak masuk menjadi DKM, cuma bermitra, gitu. Iya, Bermitra. Nah, kita bikin program di sana. Program namanya Penghujung Jumat. Jadi pada asar ya, di hari Jumat pada asar kita ngaji. Nah, pulang ngaji dikasih sembako, gitu, dikasih sembako. Nah, salah satunya kegiatan itu, dan mau mulai nanti langsung masuk materi-materi tentang riba seperti apa. Ini kan juga dalam rangka menarik perhatian dulu gitu kan. Itu berarti kan untuk menghindari gesekan dengan DKM yang sudah ada, ya kita tidak mengajukan program gitu ya, atau meminta masjid bertanggung jawab terhadap persoalan umat. Lah itu bisa berantem mungkin ya gitu. Tapi kita membentuk kumpulan sendiri ya, kita mengundang teman-teman kita yang sevisi semisi, ayo ini kita membantu masyarakat. Masyarakat mana nih yang lebih terpusat adalah masyarakat di sekitar masjid itu gitu kan gitu. Kita bantu mereka gitu. Mungkin seperti itu kali ya. mungkin mitranya, mungkin kita harus mudah-mudahan aja kalau itu lebih luas lagi kita mitra kerjasamanya, misalnya dengan yang kayak Pak Kris pernah bilang yang itu Basnas. Iya, lembaga zakat. Iya, lembaga Bisa itu. Kalau bisa yang lebih luas lagi, kita jangan yang kecil-kecil, yang lebih luas lagi kalau bisa. Misalnya tadi dalam kasus rentenir KJP, Nah, itu ketika rentenir, saya ke rumah rentenirnya, kenal Ya. nggak sama rentenirnya? Kenal? ya kenal gitu aja. Oh, gitu Kayak aja. saya ke rumahnya, Besok kita ajak ngobrol sini. rentenirnya udah cukup. Saya ke rumahnya, saya ingin istilahnya menyelesaikan kasus si Oh, gitu. orang ini gitu kan. Saya ke rumahnya. Lalu Motivasi Om Firman apa tuh? Apakah dengar yang minjem ini bermasalah sehingga mau menolong, ya atau kebetulan yang minjem ini memang sering ke rumah Oh, gitu. sering ke rumah. Apa-apa ke rumah, apa-apa ke ngadu rumah. gitu masalah Ya, itu? Ini maksudnya- KJP saya kok minta ditebus gitu. dia kadang Ini bapaknya fakir miskin. jadi itu rentenir itu megang kartu KJP itu segini. Banyak ya? Banyak, konsumennya tuh banyak. Oh. Dan apa namanya, sesama orang miskin, sesama peminjam itu kenal gitu. Ini si Anu gitu. Jadi mereka senasib gitu kan, senasib. Padahal pinjemnya nggak banyak ya? Nggak banyak. Gitu. Maka itu ini yang bahaya tuh, yang benar-benar membuat rusak itu yang seperti ini. Mungkin kalau bank oke lah ya, ada hitungan bunganya gitu, walaupun berapa itu masih bisa diukur, resikonya masih bisa diukur. Tapi kalau yang kayak gini resikonya nggak bisa diukur. Bisa diukur. Selama dia nggak punya duit, ya, Ambil dia terus. ambil terus, gitu kan. Itu segini. Itu mereka akan terjerat terus, nggak bakal punya. Maksudnya caranya adalah untuk Nah, waktu itu menghilangkan yang gimana? segini. Om Firman datang ke rumahnya terus gimana? Ya datang ke rumahnya, ya udah ngobrol, Ngobrol, ya. selesai Nah, gitu. gimana Karena jadinya? ini urusannya panjang tuh. Ternyata Terus? pinjaman pun berlapis-lapis gitu. Kita pinjam yang ini, ruwet lah gitu. Itu pinjam yang ini, ada yang ini lagi. Pinjam yang ini, ya orangnya sama-sama dia juga. Hitung-hitungannya pun detail gitu kan si ibu rentenir ini. Ibaratnya bang di Oke. top up lagi gitu. Iya, yang ini gitu kan. Dan harus ini bisa ditebus dengan misalnya dia minjem 500. Iya. Nebusnya itu harus misalnya harus 1 juta gitu. Supaya bisa nebus balik lagi gitu. 20% gitu ya. Ya, jadi ada nggak nebusnya benar-benar. Dan itu
dari tanggal segini, kalau misal tanggal, pokoknya itu sangat merugikan lah ya secara garis besar itu benar-benar Emang om namanya itu tuh minjem rentenir itu seperti kita narkoba, susah lah pasti. Canduan. Iya, canduan dan udah kayak hobi aja jatuhnya. Orangnya tuh minjem itu udah kayak hobi katanya. Aduh. jadinya apa namanya, ya saya lupa lah ya, saya lupa detail teknisnya gitu, tapi memang sangat merugikan. Apalagi sekarang ya Boleh buat kipasan kan gerak. di negara kita emang juga apa namanya, ruang lingkupnya semuanya itu kita diajarin ngutang secara tidak langsung. Iya. Kayak dari aplikasi semuanya, pay letter kayak gitu, semua kita diajarin ngutang. Nah, karena itu kan sentuhan-sentuhan yang menurut saya kecil, tapi itu akan menjadi kebiasaan orang nantinya, akan semakin besar seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa nih supaya kita ada program yang solutif gitu? Langkah-langkahnya kita bentuk komunitas. Iya, soalnya mungkin kita tentuin dulu sebelum kita buat komunitas. Saya bilang tadi, kita harus punya channel-channelnya dulu, yang mana yang mau kita tuju nantinya. Kalau udah semuanya udah Channel maksudnya channel apa nih? Buat channel apa? mitra. Mitra. Dan Saya kira banyak ya yang mau bantu. Kalau memang programnya jelas, kemudian terukur, kemudian ada efek baiknya gitu kan. Saya kira banyak orang yang mau bantu. Apalagi sekarang zaman medsos kan. Nanti kan Danen bisa mengekspos gitu kan kegiatan, wah di kampung mana nih terjadi penguatan ekonomi masyarakat lemah gitu kan. Saya kira banyak yang bantu itu. Tapi takutnya gitu sih Pak. Gimana? Sekarang kan misalkan kita bikin program nih, ayo bantu mereka untuk selesaikan masalah mereka, temanya begitu kan ya. Tadi kan kita bikin slogan dan tuh, ayo bantuin, ayo bantuin, ayo bantuin. Nggak kedengar kayaknya. Ternyata Kencangin dikit. ya misalkan kan ternyata orang yang pengen bantu nanya nih, emang itu apa sih yang dibantu, emang kenapa sih? Jadi kita ceritain kan, jadi dia tuh utang segala macam gitu. Nah ntar pasti itu dari situ timbul pertanyaan, ih masa dia yang utang gue bantuin sih, kan kadang takutnya kayak gitu ya. Ada yang begitu kan. Iya makanya, jadi itu Yang utang dia gue yang bayar. nah iya makanya sebenarnya minimalisir banget sih Pak buat pergerakan Saya orang ada. bantu gitu. Gini, saya ada pengalaman nih soal bantu nih. Waktu itu ada yang terjerat pinjol. Itu, saya cerita terjerat pinjol. Biasa saya bikinin konten YouTube-nya, tapi nggak ada apa, cuma suara doang. Jadi orangnya nggak kelihatan. Gitu, saya cerita, saya solusinya seperti apa. Terus saya mengimbau teman-teman yang mau bantu silakan. Ada yang mau bantu itu. Saya bantu 1 juta gitu. Karena yang kita bantu memang pelunasan utang pokoknya saja. Dan sampai sekarang dia masih nego. Kalau sudah dapat bisa bayar pokoknya saja baru dibantu. Kalau enggak kita jangan bayar dulu gitu. Artinya apa? Yang Danen khawatirkan itu pasti ada yang ngomong, kan dia yang berutang, gue bantu bayar, enak dia dong gitu kan. Tapi ada juga, nah makanya ini kan perlu pemahaman. Solusinya begini, di dalam masalah riba ini, Oh iya, ya, nah ini langsung datang nih. nah mantap. Ya. mantap. Nggak ada kuah-kuah nih, ada. Mantap. Jadi memang harus sistematis, solusinya harus lengkap. Kenapa harus lengkap? Bukan hanya semata-mata soal uang. Belum lama atau sehari atau 2 hari kemarin ada yang WA saya gitu. Dia teman dulu waktu sekolah nggak usah disebut ya sekolah apa gitu kan. Pinjam, bukan pinjam sih, nyari informasi ada nggak yang pinjaman tanpa riba. Terus saya bilang bukannya di masjid itu ada koperasi pinjaman tanpa riba. Kebetulan dia tinggalnya di dekat masjid itu dan saya tahu di masjid itu ada spanduk besar program pinjaman tanpa riba gitu. Bukannya di masjid itu ada. Terus dia bilang, oh lagi nggak dulu katanya. Kenapa? Lagi bermasalah gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan program yang sifatnya nominal, hanya kita menyediakan pinjaman itu rata-rata, bukan rata-rata ya banyak juga yang bermasalah, yang udah minjem nggak dikembalikan
gitu kan. Udah minjem di sini, minjem lagi di tempat lain dengan riba juga, jadi nggak selesai. Makanya solusinya kalau kita merunut di Al-Baqarah 275 sampai seterusnya itu, kita akan ketemu tuh satu solusi keilmuan. Jadi memang harus paham gitu tentang ilmunya gitu. Karena riba ini kan bukan hanya musuhnya orang miskin. Riba ini kena juga ke orang kaya. Semuanya. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau dia tidak tahu ilmunya bagaimana menghindari riba, pasti dia kena. Kalau orang kaya kan kebutuhannya menumbuhkan uang. Nah, bagaimana menumbuhkan uang tanpa riba? Kan harus ada ilmunya. Terus kalau dia tahu riba ini dosa yang sangat luar biasa, seperti haramnya babi kan siapa yang mau makan meskipun dia susah? Nggak mau makan kan? Gitu. Nah, satu solusi keilmuan. Berarti harus belajar. Masalah tadi tidak punya uang, di solusi keilmuan ini kita harus memberikan ya cara-cara bagaimana mendapatkan uang. Berarti harus ada ya materi-materi yang sifatnya mendapat apa namanya itu? Ya ilmu tentang jual beli. Lowongan gitu kan. pekerjaan mungkin. Nah, mungkin gini Pak. Gitu. Tadi kalau yang tadi Pak dengan yang pertama itu. Tapi kalau menurut saya tadi bukan hanya tentang nominal saja. Kalau menurut saya lebih baik kita membantunya itu dalam bentuk makanan pokok, jangan membantunya dalam bentuk uang. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Setelah solusi keilmuan, lanjut lagi ada namanya solusi komersil. Ya. Solusi komersil itu artinya kan seperti kasus teman kita, dia mau kredit yang tanpa riba di mana gitu kan. Ya, Ali. Nah, ini namanya solusi komersil dan itu ada gitu kan. Bahwa kredit nggak usah pakai riba, kita sediakan. Nah, ini banyak orang-orang yang punya modal, dia bisa juga menyediakan itu. Misalnya mau kredit HP, kredit panci, kredit kebutuhan rumah tangga gitu kan. Bahkan kredit motor, ini bisa tanpa riba gitu dan dapat untung gitu kan. Namanya jual beli itu kan. Dan yang ketiga yang tadi apa namanya Bang Inzal bilang itu solusi sosial. Solusi sosial ini artinya ya kita memberikan kegiatan sosial, tadi memberikan sembako gitu, memberikan apa segala macam gitu kan. Ada yang tadi pinjaman, ada sembakonya. Misalnya habis ngaji nanti kan nggak mungkin kita kasih sembako begitu aja tanpa ada program, ya kan. Tadi tangkanya oh nih kampanye nih Intel mau jadi apa nih gitu kan. Gini Pak, masalahnya ya kan ada sebagian Ini misalnya masyarakat ya ada sebagian masyarakat mungkin yang nggak mau datang ke masjid. Nah, itu untuk pasti yang nggak untuk kena. menseleksi. Sebenarnya ini seleksi juga. Uang yang tersedia pasti terbatas. Ya, Sedangkan orang yang membutuhkan Banyak. pasti lebih banyak. Nggak mungkin kita mengcover semua orang. yes. Makanya kita seleksi. Karena uangnya terbatas, bagi yang datang ke masjid aja. Kan bisa jadi alat seleksi gitu kan? Gitu. Menurut saya mungkin lebih baiknya kalau bisa kena juga Pak yang di luar masjid. Kalau uangnya banyak, Enggak. semua akan kena gitu. Semua tinggal kita aja pintar-pintar memanage-nya Pak. Oh, betul. Bagi-baginya itu seperti apa nih yang kira-kira cocok untuk kena semuanya. Jangan kita fokusin untuk yang di masjid aja. Kita juga salah kalau kayak gitu Pak kalau menurut saya. Lebih baik kita pintar-pintar kitanya nih yang lembaga sosialnya ini apa memanage kebutuhannya ini untuk berapa, misalnya ada duit berapa puluh juta kita belikan beras berapa terus ini, nah kita bagi dah itu. Kita itu misalnya dalam RT 15 ada berapa kakak, nah bisa mungkin kita irit-irit nih biar kena semuanya. Kalau menurut saya, Jadinya kalau kita bicara prioritas, kita selesaikan masalah yang sudah ada. Kayak tadi misalnya yang minum KJP segini, Bebaskan itu dulu. itu dulu mungkin mereka nggak bisa bayar, akhirnya ngendep terus di situ kan uangnya gitu. Kalau kita bisa bantu bayarin ke dia, Iya, kalau yang bener nggak mau tinggal kita panggil wali kota ya. Ini KJP lo dijadiin ini, ayo lo mau yang segini itu kita tarik jadi milik kita dulu. Dia tetap cicil, cuman sesuai dengan pinjaman dia yang tanpa riba. Itu kita bayarin semuanya, yang segini itu bayarin, lunasin sama nanti tuh.
ambil. Ini kita ambil KJP-nya semua. Nanti itu uang DK-nya kan turun terus buat bayar dia. KJP-nya kita tahan sampai dia cicilannya habis, kita balikin lagi ke dia. Ini sebenarnya solusinya gampang. Kalau yang masalah KJP segini tuh solusinya gampang. Cuman masalahnya kita tarik bukan aja hanya asal ada tentang modalnya. nominal saja Om. Tadi kata Bapak Fajri ini. Ya kalau yang bicara prioritas ya, kan kita bicara misalnya masalah prioritas yang mana mau diselesaikan duluan. Tapi yang udah ada jadi masalah gitu kan. Iya, yang nggak hanya minjem KJP aja banyak malah orang yang Yang kena Bang Keliling. yang kena Bang Keliling itu nggak hanya KJP, malah lebih Sama Bang Keliling juga gitu. Yang udah kena tarik dulu kan. Jadi gitu sih emang. Kadang kan kita bikin program bantuan, tadi Bapak bilang tuh bantuannya kayak berupa sembako gitu ya. Tapi kita lihat lagi makin kesini tuh kan mereka juga punya tuntutan utang berupa duit ya. Kadang orang namanya tingkat bersyukurnya orang tuh beda-beda ya. Jadi ya lebih efektif dikasih duit gitu sih menurut saya. Karena orang kalau dikasih duit itu bisa dia buat bayar utang. Bisa buat kalau utangnya udah lunas dia buat bayar beli makan kan masih bisa kepake kan. Jadi bisa buat yang dia Itu bisa butuhin juga nggak dikasih duit tapi diajarin nggak berhutang. nggak berhutang satu. Kemudian diajarin cara cari duit. Iya sih. Ayo, iya kan? makanya sebenarnya kadang gini sih ya, yang Nabi bilang ini emang sebenarnya benar. Nabi itu dulu itu di samping masjidnya itu dia membangun pasar untuk menyaingi yang tadi bilang pasar Yahudi, karena itu memang solusinya salah satunya meringankan orang-orang ini. Kalau kita kan juga mungkin pengalaman juga belum banyak ya, mungkin belum bisa juga seperti itu dan channel kita. Makanya yang lebih efektifnya kita membantunya. Saya yakin masalah lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia. Saya yakin kalau kita mau urut ya, masalah di kampung kita akan lebih banyak daripada kekuatan yang bisa kita himpun sekarang gitu. Ada yang harus dibebaskan utangnya, terus supaya nggak berhutang lagi bagaimana. Ada yang nggak punya pekerjaan, ya kan? Ada yang nggak bisa makan, pasti banyak masalahnya gitu. Bener, makanya Om, saya kemarin sama saya cerita itu udah ada 3 orang itu hampir mau bunuh diri gara-gara lilit utang karena udah saking penatnya kepala Di kampung kita gitu. Iya, tapi saya nggak bisa nyebutin orang. Iya jangan. Itu udah benar-benar mau bunuh diri, aduh. Makanya saya di situ merasa, aduh, hati saya. Nah, kayak begitu kan tanggung jawab siapa itu jadi sebenarnya kan? Itu. Walaupun saya mungkin masih kecil gini-gini, tapi maksudnya empati kan, karena sekarang diajarin kita harus punya empati yang tinggi. Karena empati itu penting di dalam hidup bersosialis. Itu yang seperti ini memang bertahap. Kalau menurut saya bertahap. Yang paling penting sekarang target pertama itu selesaikan yang udah bermasalah. Kalau itu udah selesai itu udah alhamdulillah banget. Itu Iya, emang bener, kita emang nyari yang itu. itu pencapaian besar lah ya kalau kita. Tahap kedua adalah proteksi, bagaimana agar orang nggak datang lagi ke rentenir. Cuma selama dia masih kena sangkutan nih, itu yang proteksi ini nggak bakal jalan gitu. Ya harus dia dibebasin dulu agar dia bisa berpikir jernih dulu. Ketika dia udah berpikir jernih, baru jali. Kan Li? Nggak boleh bawa air sendiri loh. Oh iya. Saya kalau nggak dibawa. Kopi bareng. Lebih dandan. Sering. Trik aja Pak. Trik. Mau ada narik dulu. Trik.